Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi ekonometrika terkait analisis regresi majemuk masalah estimasi. Adapun model dua variabel ini yaitu model tiga variabel ini yaitu yang terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Model regresi majemuk ini adalah model regresi yang paling mudah dan paling sederhana karena hanya terdiri dari dua variabel penjelas dan satu variabel terikat. Adapun dengan melakukan generalisasi FRP dua variabel, maka akan didapat persamaan sebagai berikut, yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali variabel 2 kali I ditambah dengan beta 3 dikali X3 dikali X3I ditambah dengan UI. Di sini Y itu sebagai variabel dependen, yaitu variabel terikat, di mana X2 dan X3 adalah variabel independennya atau disebut regresor, dan U ini adalah faktor gangguan stokastik, dan I itu menggambarkan observasi data ke I. Baiklah, selanjutnya model regresi tiga variabel ini juga memiliki asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu model regresi linear ini linear atau sejajar berbanding lurus pada parameternya. Asumsi yang kedua yaitu nilai X yang tetap atau nilai X independen dari variabel kesalahan. Maka variabel X ini membutuhkan covariance 0 di antara UI dan di setiap variabel X-nya. Dengan rumus covarian dari UI X2I sama dengan covarian dari UI U3 X3 sama dengan 0. Asumsi yang ketiga yaitu nilai rata 0 dari gangguan UI. Maka untuk setiap gangguan UI itu nilai rata gangguannya itu 0. Dan asumsi yang keempat, homoskedastisitas atau covariance dari UI itu adalah to kuadrat. Dan asumsi yang kelima, tidak adanya autokorelasi di antara faktor gangguan. Misalnya gangguan I dan J itu tidak sama, dan covarian UI dan U dari U dan I itu adalah 0. Asumsi yang keenam, jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diestimasi, di mana jumlahnya misalnya 3 atau 4 atau lebih. Adapun asumsi yang ketujuh, harus terdapat variasi pada nilai variabel X. Dan selanjutnya yang kedelapan itu tidak adanya kolinearitas di antara variabel X. Lalu asumsi yang kesembilan yaitu tidak adanya bias spesifikasi, karena setiap model telah terspesifikasi dengan benar. Itulah asumsi-asumsi terkait dengan model regresi tiga variabel ini. Lalu selanjutnya interpolasi persamaan regresi majemuk. Melihat dari asumsi model regresi klasik di sebelumnya, maka
Adapun CLRM atau classical linear regression model itu memiliki asumsi E, X, Y, X2, X2i, X3i itu sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X2i ditambah dengan beta 3 dikali X3i. Nah, persamaan ini menggambarkan rel rata kondisional yang mana nilai ekspektasinya itu kondisional dari Y terhadap nilai tertentu dari X2 ataupun dari X3. Analisis regresi majemuk ini adalah analisis regresi yang kondisional terhadap nilai tetap dari regresor. Maka hasilnya itu akan menjadi nilai rata-rata dari Y untuk nilai regresor tertentu atau nilai X tertentu, X2 ataupun X3. Selanjutnya yaitu ada estimator OLS dan ML, koefisien regresi parsial. Adapun estimator OLS ini dapat digambarkan melalui persamaan yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X2i ditambah dengan beta 3 dikali X3i ditambah dengan UI. Dan estimator OLS ini memiliki sifat-sifat diantaranya. Yang pertama, garis regresi 3 variabel itu melewati nilai rata-rata dari Y topi, Y bar, X2 bar, dan X3 bar dengan variabelnya itu K atau dengan regresornya itu K kurang 1, sehingga dia itu memiliki persamaan YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X2i ditambah beta 3 dikali X3i ditambah titik sampai dengan beta K dikali XKI ditambah dengan UI. Adapun sifat estimator OLS yang kedua yaitu nilai rata dari YI itu sama dengan YI topi yang diestimasi. YI itu artinya Y yang diestimasi, sedangkan Y topi itu adalah rata nilai YI sebenarnya. Jadi nilai sifat dari estimator OLS itu nilai yang diestimasinya itu sama dengan nilai yang sebenarnya. Adapun asumsi yang ketiga yaitu jumlah dari X2i itu sama dengan jumlah dari X3i dan sama dengan 0, sehingga didapat juga persamaan untuk sifat ini yaitu YI topi sama dengan beta 2 topi dikali dengan X2i ditambah dengan beta 3 dikali X3i, yang mana YI itu sama dengan YI nilai yang diestimasi dikurang dengan nilai sebenarnya. Lalu adapun sifat estimator OLS yang ketiga yaitu jumlah dari UI itu sama dengan U topi dan sama dengan 0. Ini didapat dari menjumlahkan nilai sampel dari dua sisi persamaan. Selanjutnya yang keempat, sifat dari estimator OLS ini yaitu residual dari UI ini tidak berkorelasi dengan YI
Baiklah, sifat estimator yang selanjutnya yaitu semakin besar variasi dari nilai sampel X2 itu, maka akan semakin kecil varians dari beta 2. Adapun OLS itu sendiri artinya itu ordinary least squares, dan ML itu adalah maximum likelihood. Baik, kita lanjut pada sub materi selanjutnya, yaitu koefisien determinasi majemuk R kuadrat dan koefisien korelasi majemuk R. Koefisien determinasi majemuk ini atau R kuadrat itu adalah nilai yang menyatakan proporsi dari total variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X2 dan X3 secara bersama-sama. Adapun penurunan dari R square ini yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X2I ditambah dengan beta 3 dikali beta 3 dikali X3I dan ditambah UI, sehingga didapat turunannya yaitu YI ditambah UI. Setelah mengkuadratkan kedua sisinya dan menjumlahkan pada semua nilai sampel, maka akan didapat persamaan yaitu jumlah dari YI kuadrat adalah YI kuadrat ditambah UI kuadrat ditambah dengan 2 kali jumlah dari YI dikali UI. Persamaan ini menunjukkan bahwa total dari jumlah kuadrat itu adalah jumlah kuadrat ditambah dengan jumlah kuadrat residual, sehingga didapat persamaan akhirnya itu jumlah dari YI kuadrat itu adalah YI topi kuadrat ditambah YI kuadrat dikurang dengan beta 2 dikali dengan jumlah dari YI dikali dengan X2I dan dikurang dengan beta 3 dikali dengan jumlah YI XI3. Selanjutnya disusun menjadi ESS sehingga jumlah dari YI kuadrat ini menjadi beta 2 dikali jumlah dari XI dan YI dan X2I ditambah beta 3 dikali dengan jumlah dari YI X3I. Maka secara definisi dapat kita simpulkan bahwa R square ini adalah ESS dibagi dengan TSS, yang mana beta 2 dikali dengan jumlah YI X2I ini ditambah dengan beta 3 dikali dari jumlah YI X3 ini dibagi dengan jumlah dari YI kuadrat. Selanjutnya yaitu submateri terkait R square dan R yang disesuaikan. Sifat dari R square ini adalah fungsi yang tidak menurun atau non-decreasing function, yang mana jumlah variabel penjelasnya itu atau regresor itu variabel yang ditambahkan kolinier dengan regresor lainnya secara majemuk atau secara sempurna. Ketika regresor itu bertambah,
R-square-nya itu hampir selalu dan tidak pernah menurun. Atau dapat dikatakan bahwa penambahan sebuah variabel x itu tidak akan pernah menurunkan nilai R-square. Sedangkan kita melihat pada slide sebelumnya, yang mana persamaan dari jumlah xi kuadrat itu adalah independen jumlah variabel x yang bergantung pada jumlah regresor yang ada pada model tersebut. Maka ketika variabel x meningkat, jumlah dari UI kuadrat ini akan cenderung menurun, sehingga R-square-nya itu akan meningkat. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, penambahan x itu tidak akan menurunkan R-square, bahkan malah akan menambah R-square. Koefisien R-square ini didefinisikan sebagai R-square yang disesuaikan, karena sudah disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah variabel x yang ada di dalam model. Maka akan didapat koefisien determinasi itu dari dua jenis model, yang mana ukuran dari sampel n-nya itu dan variabel dependen itu harus sama. Variabel dependen atau variabel terikatnya itu harus sama, sehingga variabel penjelasnya itu dapat berbentuk apapun. Lalu didapat persamaan sebagai berikut, yaitu integral dari y itu sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikali x 2i ditambah dengan beta 3 dikali x 3i ditambah ui. Sehingga ketika diturunkan, y ini sama dengan alfa 1 ditambah dengan alfa 2 dikali x 2i ditambah alfa 3 dikali x 3i dan ditambah ui. Nilai R-square-nya ini sebenarnya tidak dapat dibandingkan, karena secara definisi R-square ini adalah mengukur proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dihitung oleh variabel penjelas. Oleh karena itu, dalam persamaan yang mengukur proporsi variabel pada variabel integral y ini dapat dijelaskan oleh variabel x2 dan x3. Sedangkan dalam persamaan yang kedua itu tidak sama, ada yang alfa, ada yang beta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi dari y topi dibagi dengan variasi dari y itu tidak sama dengan integral y dibagi dengan integral y topi, yang mana di kedua koefisien determinasi itu tidak akan sama. Materi selanjutnya yaitu terkait fungsi produksi Cobb-Douglas.
Baiklah, fungsi produksi Cobb-Douglas ini adalah hubungan antara kedua variabel independen dan satu variabel dependen. Dapat dikatakan itu nonlinear. Lalu ketika ditransformasikan model ini ke dalam logaritma akan menjadi seperti berikut. Integral y itu sama dengan dari integral beta 1 ditambah beta 2 dikali integral x 2i ditambah dengan beta 3 dikali dengan integral dari x 3i ditambah ui. Sehingga didapatkan bahwa integral dari y ini adalah beta 0 ditambah dengan beta 2 dikali integral x 2i ditambah dengan beta 3 dikali integral dari x 3i ditambah dengan ui, yang mana integral dari B1 ini akan sama dengan beta 0. Adapun fungsi produksi Cobb-Douglas ini memiliki beberapa karakteristik. Fungsi produksi ini seperti model log-log atau adapun dengan double log dan model log linear. Ini akan menjadi pelengkap model regresi majemuk dari model log linear dua variabel, sehingga didapat karakteristik dari fungsi produksi Cobb-Douglas ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu beta 2 itu adalah elastisitas outputnya yang parsial terhadap input tenaga kerja yang mengukur perubahan persentase dari output. Tenaga kerja ini dikatakan sebagai X1. Misalnya jika X1 sebesar 1% perubahannya, maka akan dianggap input ini sebagai kapital yang maka X2-nya itu akan dianggap sebagai konstan. Lalu, karakteristik yang kedua, ketika beta 3 ini elastis juga secara parsial terhadap input modal, maka input tenaga kerja akan dianggap konstan. Lalu karakteristik yang ketiga, penjumlahan dari beta 2 ditambah dengan beta 3 itu adalah menggambarkan return to scale, yang mana respon output yang disebabkan oleh perubahan proporsional pada input, penjumlahannya itu 1, yang mana dengan melipat gandakan input sebanyak 2 kali, maka output juga akan bertambah sebanyak 2 kali lipat. Dan ketika input dilipat gandakan 3 kali lipat, maka output akan bertambah juga 3 kali lipat, seperti seterusnya. Dan ketika penambahannya itu kurang dari 1, maka itu dikenal dengan decreasing to scale, yang mana pelipat gandaan yang kurang dari inputnya itu akan juga mengurangi pelipat gandaan outputnya, tidak sebesar yang return to scale tadi. Sehingga terdapat persamaan log linear dengan variabel k misalnya, yaitu integral dari y ini sama dengan beta 0 ditambah beta 2 dikali integral x 2i ditambah dengan beta 3 dikali integral dari x 3i sampai penambahan beta k dikali dengan integral x dengan variabel k
dan ditambah dengan UI sebagai faktor gangguan stokastiknya atau standar errornya. Baiklah, submateri yang terakhir yaitu terkait model regresi polinominal. Polynomial regression model ini banyak digunakan dalam penelitian ekonometrika yang berhubungan dengan fungsi produksi dan fungsi biaya. Model ini dalam regresi polinomial ini banyak menerapkan CLRM seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, classical regression model. Secara geometris Y itu sama dengan B0 ditambah, secara matematis atau fungsi kuadratnya itu, regresi polinomial itu dapat ditulis dengan Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X dan ditambah beta 1 kali X ditambah dengan beta 2 kali X kuadrat. Lalu secara stokastiknya atau secara regresi polinomial derajat 2 itu, persamaan model ini dapat ditulis dengan Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali XI ditambah dengan beta 2 dikali dengan XI kuadrat dan ditambah dengan UI. Adapun bentuk umum untuk regresi polinomial dengan derajat ke K itu dapat ditulis dengan XI Y yang diestimasi itu sebesar beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali XI dan ditambah dengan beta 2 dikali XI kuadrat hingga ke beta I dikali dengan XI K kuadrat ke sekian dan ditambah dengan UI. Demikian model regresi polinomial. Adapun bentuk kurva biaya, yaitu bentuknya itu seperti U, yang mana output itu di sumbu X dan biaya marginal itu di sumbu Y. Maka marginal cost-nya itu mengikuti garis berbentuk U. Seperti itu contoh dari model regresi polinomial. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.